Di pagi yang agak cerah ini, jumpa kembali kita dengan channel Sahabat WW ya. Baik rekan-rekan semua, kembali kita di pagi ini pada tanggal 9 Mei 2024 ya, bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya, atau Yesus Kristus selamat ya. Dan kita pada kesempatan ini libur ya, beristirahat di rumah, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat di pekarangan rumah. Baik rekan-rekan sahabat WW, ini model kita sulap aja apa yang telah kita beritahu sebelumnya di edisi-edisi sebelumnya. Kita masih dalam berutak-atik masalah kolam ya. Ini kita lihat dulu kolam yang pertama ini. Wah, mantap. Ini yang kita inginkan. Ikan-ikannya yang berada di dalam sana sudah kelihatan ya. Nah, ini merasa puas dengan keadaan seperti ini karena airnya sudah diganti ya. Mudah-mudahan kita besoknya tidak mengganti lagi. Nah, ini lihat perkembangannya. Kalau kemarin kita tidak bisa melihat ikan sampai ke dasar kolam, tetapi sekarang sudah ya. Nah, sudah seperti ini. Baru kita tahu bagaimana perkembangan ikannya di dalam kolam itu. Ya, dengan adanya kajian-kajian, dengan adanya temuan-temuan yang sederhana di dalam kolam ini, inilah sebagai perbaikan bagi kita ke depannya ya. Baik rekan-rekan, barangkali ini setelah kita lihat perkembangan ikan ini cukup cepat. Ini baru 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Ikannya sudah ada yang 3 jari ya, tetapi ada juga yang kecil. Nah, ini sebabnya apa ya? Ini harus kita pelajari. Dugaan kita sementara untuk ikan ini tidak merata besarnya, pas pada waktu kita pemberian pakan ya, atau makanannya kita tidak teratur, kemudian tidak kita pertimbangkan kebutuhan 1 ekor ikan, sehingga kita menebarkan pakan ikan itu ya sesuka-suka kita gitu. Makanya kita pelajarin ini. Jadi nanti setelah ini ada tanda-tanda seperti itu, kita atur bagaimana cara pembagian pakan ini terhadap ikan ini. Kalau memang ikan ini 600, kita perkirakan berapa gram yang harus kita lemparkan ke dalam kolam ini supaya semuanya itu dapat mencicipi makanan itu ya. Kalau kemarin karena memang kita anggap sudah dapat makan semuanya karena tidak kelihatan ya. Jadi kalau sekarang kita coba memasukkan makanan itu secara teratur pagi, siang, dan sore, tetapi pembagiannya itu sekali masukkan ke dalam kolam ini harus mencukupi semua ikan yang ada di dalam ini. Barangkali itu akan merubah nantinya bagaimana perkembangan ikan ini, jangan sebagian besar, sebagian kecil gitu. Karena ikan yang kecil itu tidak dapat makanan itu secara sempurna. Yakin kita seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, kita mencoba baik suasana kolam ini
haruslah natural. Maksudnya air bagai ini tidak perlu kita campur dengan apapun, ya, dengan zat apapun, ya. Biarlah air ini murni, ya. Kebetulan memang kita air ini ada dari sumur, ya, di sebelah sana. Kebetulan ini keadaannya, kalau memang kita ngambil air sumurnya bersih seperti ini, ya. Ini salah satu modal memang kami untuk kehidupan ikan di kolam ini. Jadi tidak akan dibagi apakah itu garam, apakah itu zat-zat yang lainnya seperti di bioflok itu, ya. Saya tak ingin seperti itu, kita buat natural aja, kita buat asli aja airnya. Namun air ini kita jaga tentunya dengan adanya sirkulasi yang bagus, gitu ya. Kemudian aerasi yang memadai supaya ikan-ikan ini tetap sehat, ya. Kita hanya berpikir secara logika aja. Kalau kita sudah nyaman, airnya nyaman, terasa kehidupan di dalam kolam juga nyaman, termasuk ikan-ikan itu, ya. Ini kalau kita lihat ikannya cukup lincah, cukup makannya cukup lahap, ya. Jadi kita tidak ada masalah ini. Kemudian menurut kita kemarin air ini akan berubah apabila kena cuaca dan hujan, ya. Itu kita pastikan, karena kemarin kita lihat perkembangannya dengan penelitian sederhana, ya. Memang seperti itu. Sekarang kita tes lagi. Ini setelah seperti ini, atapnya sudah mantap seperti ini. Nah, di Tarasering ini juga nyaman kita untuk bergerak kemana-mana. Nah, itu seperti ini, ya. Mantap. Nah, kemudian chambernya sudah tidak akan kena sinar matahari lagi dan juga tidak akan kena hujan. Sekalian kita melindungi itu, karena ikan ini kalau memang sudah banyak terkombinasi dengan air hujan, dengan cuaca yang panas, pastilah akan berpengaruh, ya. Makanya kalau sudah di atap seperti ini, untuk cuaca, untuk bahkan itu hujan, tidak pengaruh. Sebenarnya kalau kita atur membagi ikan ini malam pun secara teratur, saya rasa tidak akan menjadi masalah, gitu, ya. Karena kata orang kalau membagi ikan makan, kalau setelah hujan, ikannya akan mati mendadak. Kalau sudah seperti ini tidak akan terjadi lagi seperti itu, ya. Dugaan-dugaan itu tidak akan terjadi. Percayalah, ya. Nah, ini ikannya bisa kita lihat seperti itu. Bahagianya melihat ikan-ikan bermain seperti ini karena kita hobi seperti ini, ya. Istilahnya hobi melasak-lasak. Baik rekan-rekan, sahabat WW, mungkin kita sedikit ke chamber. Nah, ini chambernya, airnya bening. Nah, ini mungkin kami coba-coba aja seperti ini. Ini kita alirkan mungkin dari air leading, ya, karena air leading ini ada zat apanya sedikit, ya, kaporitnya. Jadi kita buat sedemikian rupa, sedikit aja untuk bisa mencampuri air-air di dalam kolam ini. Nah, ini seperti ini, ya. Kita coba seperti itu. Kemudian untuk chamber yang ini masih belum kita lakukan perubahan. Nah, ini yang kemarin belum sempat, ya, karena kita fokus kemarin untuk
mengganti airnya. Nah, sekarang airnya sudah terganti ya, dari semalam sampai sore ya, dan sampai pagi ini siap ya diganti. Nah, airnya bening. Nah, ya seperti ini. Nah, suka nengoknya ya. Nih. Nah, ya. Keren ya. Jadi tidak ada editan di sini ya, tetap natural. Kita melakukan ini apa adanya ya. Memang ada yang bilang, wah ini bangunannya ini tidak sesuai, terlalu mahal untuk sebuah kolam gitu ya. Mungkin gini cara berpikirnya ya. Kalau kita memelihara atau merencanakan ini, biarlah untuk tahap awal kita keluar modal, tetapi untuk tahap berikutnya, apakah itu perawatan, apakah itu karena memang waktu kita ini tidak bisa full di ikan ini, karena memang kita hanya hobi aja. Jadi kalau memang seperti ini kan, bagaimana caranya kita memudahkan pekerjaan, tetapi hati kita senang gitu ya. Nah, inilah rekan-rekan yang kita rancang seperti ini, walaupun untuk pertama rekan-rekan semua biayanya memang lumayan gitu ya. Tetapi untuk selanjutnya yakinlah kita tidak akan bimbang dengan kesehatan ikan. Biasanya di situ kita banyak rekan-rekan semua karena ikannya banyak mati gitu kan, apanya ininya gitu ya, tukarlah airnya dengan atau gini, dicampurlah airnya dengan zat ini, dengan itu, dengan ini gitu kan banyak juga nanti keluar biayanya. Nah, kalau kita punya prinsip seperti ini, kita tidak perlu biaya. Kita melakukan ini sesuai dengan alaminya. Air tetap seperti ini, cuman air ini kita jaga tentunya dengan sirkulasi yang baik ya, kemudian dengan udara yang cukup. Yakinlah kita bahwa ikan ini akan sehat ya. Kenapa ini kita buat apa? Buat sekat-sekat seperti ini, kolam ini. Kita berpikir bahwa kolam ini mengisi air ini bukan gampang. Yang ribuan kubik seperti ini ya, tentunya makan waktu. Kemudian kalau kita mengambil airnya pakai listrik lama, apalagi nanti listriknya mati gitu kan, jadi kendala. Makanya kita buat sekat-sekat seperti ini. Kemudian untuk nanti pemanenannya kita juga tidak mengganggu daripada kolam-kolam yang lain gitu. Seperti semalam dalam tayangan kita ini kita kuras dulu ya, kita kuras. Yang ini tidak terganggu, kolam yang ini juga tidak terganggu gitu. Nah, jadi kita bisa satu-satu untuk membenahinya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kelemahan mungkin ya kolam ini, kemarin mungkin kita ingin menghemat peralon ya. Batam rem yang ada di dalam ini kita paralelkan, sehingga antara yang satu ini dengan yang ini
agak susah kita, makanya masuk ke dalam kolam dulu, ditancapkan peralon di sana, baru yang satunya dikuras gitu ya. Seharusnya rekan-rekan untuk batam rem yang ada di sini dengan yang di sini, kemudian yang dengan di sini buat seri aja, jangan paralel ya. Kalau ini memang satu nih, kalau ini kolam ini dengan yang itu paralel, makanya kurang sempurna lah gitu ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau membuat juga seperti ini, alirkan dari chamber itu dengan kolam ini melalui batam rem itu satu persatu ya, satu persatu, tidak diparalelkan gitu ya. Mungkin itu kekurangannya ini. Kita akan melihat perkembangan ikan ini untuk masa yang akan datang bagaimana. Kalau yang seperti ini mungkin kalau kita sibuk, kita tinggalkan, mungkin tidak ada masalah gitu ya. Nah, sudah dirancang sedemikian rupa. Hujan, panas pun tidak apa-apa. Nah, ini dengan adanya atap transparan 3 itu udah cukup ini untuk menerangi daripada kolam kita ini agar ikan tetap sehat ya. Seperti ini. Jadi kita akan menyempurnakan lagi bagaimana kalau ini kolam ini masih kosong, ini akan kita isi. Kita menunggu ada indukan itu mengeluarkan burayanya ya, nanti akan kita pindahkan ke sini. Oke, rekan-rekan sahabat WW, kita merasa puas, merasa senang dengan keadaan seperti ini ya. Untuk selanjutnya perkembangannya, lihat lagi video-video dari sahabat WW. Terima kasih.